Pengurus APRI Cabang Padang Pariaman dikukuhkan. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman mengukuhkan pengurus cabang Asosiasi Penghulu Republik Indonesia APRI Kabupaten Padang Pariaman di Aula FKUB Kan Kemenak Padang Pariaman Selasa kemarin 14 September 2021. Sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah saudara-saudara bersedia dikukuhkan menjadi pengurus cabang Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Kabupaten Padang Pariaman periode tahun 2021-2025? Bersedia. Apakah saudara-saudara siap untuk menjaga komitmen dan menjalankan tugas organisasi profesi penghulu serta mematuhi kode etik sebagaimana yang menjadi ketentuan organisasi? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya. Pada hari ini, Selasa, tanggal 14 bulan September tahun 2021, saya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman, dengan ini resmi mengukuhkan pengurus Asosiasi Penghulu Republik Indonesia APRI Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat periode tahun 2021 sampai 2025 berdasarkan surat keputusan pengurus wilayah Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Sumatera Barat nomor 06 garing SK titik PW garing 7 Romawi garing 2021 tanggal 12 Juli 2021 tentang pengesahan susunan pengurus Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Cabang Kabupaten Padang Pariaman periode 2021 sampai 2025. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Asosiasi Penghulu Republik Indonesia. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman Haji Safrizal SAG. Terima kasih. Susunan pengurus cabang Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Kabupaten Padang Pariaman periode 2021-2025. Ketua Kasmir SAG MAG, Wakil Ketua Heri Yudiansyah SAG MA, Sekretaris Henry SHI MA, Wakil Sekretaris Haji Joni Syuryaman SHI MAG, Bendahara Syafral Abdi SAG MH, Wakil Bendahara Alfitra Kusastri SHI MH. Turut hadir dalam kegiatan ini Kakanwil Kementerian Agama Sumber yang diwakili oleh Kabid Urais Haji Edison MAG, Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur SE MM beserta jajaran, Ketua APRI Wilayah Sumbar Syaiful Rizal MA, dan undangan dari Ormas Islam, Ketua Basnas dan Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama FKUB. Penghulu yang profesional itu adalah penghulu yang dapat menjalankan sesuai dengan profesi yang dia miliki, yang dijalani dengan menjalankan regulasi dan peraturan yang ada. Mari kita bekerja dengan sesuai dengan kode etik profesi kita sebagai seorang penghulu. Jadilah penghulu yang profesional dan berintegritas. Salah satu tujuan juga daripada
berdirinya asosiasi ini adalah bukan selama ini penghulu tanpa APRI bisa saja bekerja, tetapi yang diharapkan adalah dengan adanya wadah ini, kita harapkan terjalinnya persatuan dan kesatuan dari anggota penghulu yang ada di wilayah kita masing-masing, sehingga di dalam organisasi APRI ini salah satu tujuan adalah memberikan advokasi dan perlindungan hukum kepada anggota-anggota penghulu atau anggota APRI yang mungkin tersandung masalah hukum seketika di dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seorang penghulu. Sepanjang penghulu yang melaksanakan tugas itu menjalankan tugas sesuai dengan peraturan dan regulasi yang ada, sepanjang dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan regulasi yang ada, bapak-bapak, saudara-saudara, tersandung hukum dalam pelaksanaan tugas itu, APRI akan berada di depan untuk melakukan perlindungan dan bantuan hukum kepada bapak-bapak, saudara-saudara nantinya. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, hadirin yang saya hormati, terakhir saya sampaikan, di dalam menjalankan organisasi, kita ingatkan, kita adalah organisasi yang anggotanya seluruhnya adalah ASN. Artinya apa? Apapun yang kita lakukan, kita harus ikut dengan koordinator kita, pembina kita, yaitu instansi pembina kita. Dalam hal ini adalah Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama di Kabupaten Kota. Dan begitu juga kita harapkan kepada kita semua, kita penghulu APRI sebagai lokomotif di dalam menjalankan berbagai macam program-program unggulan dari Kementerian Agama atau Bapak Menteri kita. Salah satunya adalah program unggulan itu adalah tentang moderasi beragama. Jangan kita katakan kita seorang penghulu hanya melaksanakan tugas pencatatan nikah, tetapi adalah bagaimana mencerahkan kehidupan beragama di lingkungan masyarakat kita, di tengah-tengah masyarakat nantinya. Kami banggakan khusus pada beberapa para penghulu yang tergabung dalam Asosiasi Penghulu Republik Indonesia yang tadi sudah diputuskan oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Parangtriana UD 2021-2025, yaitu Pak Kasmir dan teman-teman semua. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di dunia pada siang hari ini adalah sebuah kehormatan bagi kita di Kementerian Agama Sumatera Barat dan Parangtriana khususnya, karena Allah telah menghadirkan bersama kita di Bapak Bupati. Apresiasi kita untuk Bapak Bupati, terutama Bapak Ibu. Kami sudah sekian daerah Bupati yang melaksanakan pelantikan ini. Hanya 2 daerah yang langsung hadir Bupati. Pertama Provinsi Junjung, yang kedua Kabupaten Parangtriana. Bapak Bupati dan hadirin yang kami hormati, pertama kami menyampaikan salam maaf dari Bapak Kakanwil, Pak Haji Samswir, karena saya ini beliau pangkat dinas di Jakarta. Tadi pagi kami diamankan untuk mewakili beliau dalam pelantikan hari ini. Yang kedua, kami sampaikan kepada bapak semua para penghulu yang tergabung dalam APRI bahwa keberadaan APRI adalah keputusan dari undang-undang. Kenapa baru sekarang dibentuk? Kenapa tidak dari dulu? Karena sekarang berdasarkan PP 2017 kemudian juga PMA nomor 7 tahun 2020, mesti setiap jabatan fungsional memiliki satu organisasi profesi. Karena Bapak Kaula sudah diangkat menjadi pejabat fungsional, yaitu menjadi penghulu yang sebelumnya
adalah jabatan struktural, kamu telah bagi penghulu memiliki satu organisasi profesi. Nah, secara nasional sudah dilantik tahun 2019. Kita baru bulan Juli kemarin Pak Bupati ke tingkat provinsi kita lantik, karena secara pribadi kami Kementerian Agama dulu di akhir 2020 punya kesibukan tersendiri, yaitu mempersiapkan MTQ nasional. Baru kemarin kita sentuh. Nah, untuk apa adanya APRI? Ini juga pertanyaan yang harus Bapak jawab. Karena tanpa adanya APRI pun Bapak bisa bekerja, melaksanakan visi masing-masing. Tapi dengan organisasi, potensi-potensi pribadi bisa menjadi lebih kuat karena diikat dengan sebuah usaha. Maka motonya adalah bersama kita bisa. Kalau dulu apa-apa misalnya melaksanakan tugas secara Superman, sekarang saya minta bekerja secara super team, ya, bekerja dengan tim. Apalagi dengan keluarnya bahwa sudah kita set kemarin regulasi terbaru PMA nomor 16 tahun 2021, ya. Saya yakin bahwa sudah baca petunjuk teknis jabatan fungsional penghulu bahwa mulai tahun depan untuk kenaikan jabatan harus lulus uji kompetensi. Untuk kenaikan jabatan harus lulus uji kompetensi yang selama ini nggak ada. Jadi seberuntungan teman-teman sekarang yang sudah terlanjur jadi media, yang sudah naik jabatan gitu ya, karena nggak ada ujian kompetensi. Mulai dari tahun besok itu ada uji kompetensi. Nah, maka dengan APRI ini kami minta, ya, tentu nanti di bawah binaan Pak Kemenag, kompetensi teknis yang wajib kita miliki silakan dilaksanakan secara bersama-sama. Kajian bahsul masail, kemampuan baca kitab kuning, kemampuan berbahasa, ya, kefasihan tidak hanya bahasa Arab, karena sekarang Pak Menteri minta tidak hanya bahasa Arab. Bagaimana nanti kalau di kampung nanti dia hanya bisa bahasa Inggris, ya kan? Nah, bagaimana juga kita bisa memandu pelaksanaan kita dengan bahasa Inggris, dan insya Allah semua bisa kita latih, ya, juga kemampuan berbahasa. Terkait dengan organisasi baru, maka Bapak-Bapak, Pak Kasmir dan kawan-kawan, keberadaan organisasi itu minimal memiliki beberapa hal, ya. Pertama ada pengurus, nanti sudah ada dari kedua, sekalian sudah ada. Yang kedua punya sekretariat. Ini harus menjadi pikiran Bapak itu. Nanti Pak Kemenag akan bantu. Gimana sekretariatnya? Anggaran dasar dan rumah tangga sudah ada. Dasar hukum pada umumnya sudah ada di tingkat pusat. Nah, organisasi Bapak itu harus didaftarkan juga supaya terdaftar di pemerintahan. Nah, kalau sudah terdaftar di pemerintahan di Kesbangpol, Bapak sudah bisa mengusulkan apa yang bisa Bapak usulkan. Mumpung Pak Bupati hadir, nah kan gitu. Mumpung Pak Bupati hadir hari ini, secara organisasi boleh mengusulkan ke pemerintah daerah peningkatan kompetensi penghulu. Apakah dalam bentuk kegiatannya seminar tentang ketahanan keluarga, atau peningkatan kemampuan baca kitab kuning, peningkatan kemampuan berbahasa dan sebagainya. Kenapa tidak? Ada hal-hal yang mungkin secara pribadi Papua tidak bisa meminta ke Pak Bupati, tapi secara organisasi dengan syarat-syarat yang sudah kami sampaikan tadi, insya Allah Pak Bupati dan pemerintah daerah insya Allah akan berhasil. Dan sudah dilakukan di tempat-tempat yang lain. Maka harapan kami, mari Pak Kasmir dan kawan-kawan kompak selalu, dan kami yakin itu sudah dilakukan. Kemudian inovasi, ya, yang kami katakan tadi, kompetensi teknis harus semakin ditingkatkan. Tidak zamannya lagi, dan tidak boleh ada lagi penghulu yang tidak bisa aplikasi singkat, ya. Nah, itu harus sebuah kewajiban, dan itu bisa dilakukan secara bersama-sama.
Terakhir ucapan terima kasih pada Bupati yang sudah hadir, pada kesempatan ini dan banyak sekali pejabat yang hadir, Pak Kemenat yang sudah memfasilitasi mulai dari awal, menentukan dan sebagainya, dan juga seluruh pimpinan ormas yang hadir. Kehadiran ini semua adalah lambang dari dukungan. Barangkali demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya dengan tidak berpikir hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Kakanwil, tentu jujur saja atas nama pemerintah daerah kita bangga. Kita apresiasi dengan adanya berdiri pertama kali Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Padang Pariaman. Ini yang pertama. Karena sebelumnya saya belum pernah dengar. Dan saya yakin dia adalah jajaran atau struktur yang pertama yang ada di Padang Pariaman. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita lihat bahwa dari organisasinya namanya Asosiasi Penghulu. Kalau kita lihat pekerjaan penghulu ini yang sangat luar biasa. Saya melihat kenapa saya katakan dengan luar biasa. Bayangkan para penghulu di seluruh Indonesia ini, itu adalah orang-orang yang menjadikan yang haram jadi halal. Kalau nggak ada penghulu itu kalau tetap dikerjain sama mereka itu haram. Tapi dengan adanya penghulu, yang haram tadi bisa jadi halal. Karena penghulu itu jelas tugas dan fungsinya, tujuan utamanya adalah bagaimana menjadikan keluarga yang sakit muatan. Itu yang barangkali yang perlu kita bangga dan kita apresiasi. Kemudian juga di dalam Kemenpan RT itu juga dituangkan dalam peraturannya tentang penghulu ini. Penghulu ini sudah menjadikan jabatan fungsional. Itu dituangkan di situ terkait dengan tugas dari penghulu dan menyatakan di situ bahwa penghulu itu adalah sebuah ini adalah yang menggabungkan penghulu adalah sebuah lembaga profesi. Itu kita nyatakan lembaga profesi. Jadi oleh itu tentu apa yang dikatakan Mbak Kamil tadi bahwa karena dia adalah lembaga profesi itu bisa untuk berbicara dengan pemerintah daerah dibuat konteks Kementerian Agama Republik Indonesia. Konteks organisasinya itu bisa kita. Jadi kita melihat bahwa penghulu di Padang Pariaman ini sangat luar biasa bagaimana. Bagaimana bisa melahirkan inovasi-inovasi yang bisa memudahkan calon pengantin dan keluarganya sehingga kerjasama terjalin. Penghulu sudah menjalin, tua sudah menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah. Atas nama Kementerian Agama dengan Bupati Padang Pariaman kemudian melahirkan inovasi. Dan ini sudah ada beberapa kecamatan yang sebelumnya melaksanakan inovasi ini. Yang pertama itu Panter, pelaksanaan administrasi daftar integrasi. Saya rasa ini mungkin yang pertama dilaksanakan di Padang Pariaman. Mudah-mudahan itu Panter ini langsung bisa keluar suratnya 9 dan tidak melakukan itu. Kalau sama-sama warga Padang Pariaman, itu kalau dia tidak sama-sama warga Padang dalam pelaksanaan nikah terintegrasi bahkan calon pengantin yang baru mendapatkan KTP yang baru. Dua KTP kami lakukan. Kemudian dia juga mendapatkan KK yang baru. KK yang baru. Kemudian yang kedua adalah masing-masing mendapatkan surat nikah atau surat nikah ya, buku nikah. Kemudian dia juga mendapatkan yang namanya surat dari Pati selamatnya, kemudian juga surat dari
disebut capil, itu berapanya? Kemudian kedua lagi, keduanya, dua lagi bertujuh dari dua lagi, itu adalah kakak bagi kedua keluarga yang tinggalkan, kakak baru. Nah, ini yang menghantarkan salah satu dua kita menjadi masuk 6 besar nasional. Pak Kasmir langsung dia menangkan dari ketua. Nah, beliau dengan saya mulai membangun ketika itu. Ya, baca usia, kalau duit kalau baca. Kamu kalau membaca di padang priaman, tapi nampak padang priaman tak mengenal, mungkin dia menangkap dulu. Untuk tidak semua kabar, jelas itu saja. Bagus. Ketika itu camatnya sekda sekarang. Dan itu camat juga melahirkan inovasi. Banyak inovasi yang beliau lahirkan. Komunikasi pertama langsung nyambung langsung dikomunikasikan dengan capil. Dan alhamdulillah lahirlah program Pancar itu dan mengantarkan Pak Kasmir menjadi dua teladan nomor 1 Sumatera Barat. Nah, itu tugas-tugas pemilu juga bisa melahirkan membantu masyarakat, kemudian juga memudahkan. Oleh sebab itu tentu kita bangga dan sekali lagi memberikan ucapan terima kasih kepada seluruh pemulu tua-tua di Padang Priaman yang kita harapkan nanti semua pemulu sudah memakai program Pancar. Nah, saya singkat di mana? Ada yang kecamatan belum sepenuhnya melaksanakan kemenang. Nah, tapi saya tak akan sebutkan kecamatan. Tapi itu gampang, nggak susah. Ada komunikasi dengan capil, komunikasi dengan kemenang. Insyaallah itu akan bisa mewujudkan program Pancar dan secara tidak langsung membantu orang yang calon pengantin bisa bantu. Tapi saya mengurus kakaknya lagi, saya mengurus kakaknya lagi karena kemudian juga tentu kita dengan pemerintah daerah juga inovasi yang akan dilahirkan oleh para pemulu nanti. Kita harapkan pemulu nanti bisa komunikasi dengan semua pihak, kemudian pemulu yang terintegrasi, pemulu yang profesional, kemudian insyaallah kalau itu kita lakukan, masyarakat kita sudah kita fasilitasi, kita mudahkan, kemudian pemulu kerja sesuai dengan apa yang telah digariskan, insyaallah Padang Priaman berjaya dan bisa. Mari kita bersama-sama untuk saling berkomunikasi, saling berbagi, kemudian juga saling melahirkan inovasi-inovasi. Dan semoga jajaran Kabul Kemenang, Wabil Khusus Kemenang Padang Priaman ini juga selalu mendapatkan penilaian terbaik dan penghargaan yang lahir karena inovasi-inovasi yang Bapak